Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Puji Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Nomor induk mahasiswa 2001 721051. Nomor peserta PPG 2016 996 31861 dan nomor daftar ujian 2021 502 321. Pada hari ini Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada peserta didik kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Teluk Batang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa ya, jadi wajib kita syukuri. Ibu mau lihat siapa yang belum bergabung ini? Bu. Ada Disca, ada Jennifer ya. Sebelum kita memulai KBM hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Silakan Akas dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Akas telah memimpin doanya. Melamun berpandangan di tepi pantai, sepi suasana pulang ke rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Insya Allah siap Bu. Ya. Ibu mohon ya, selama proses pembelajaran ini tolong perhatikan dengan saksama ya apa yang Ibu sampaikan agar tidak terjadi gagal paham di antara kalian. Nah, Ibu juga minta tolong kameranya jangan dimatikan ya agar Ibu bisa memantau kalian ya. Duduk. Setuju? Setuju. Ada yang masih mengingat pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Ibu, pertemuan sebelumnya kami belajar tentang menguraikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, tepat sekali Mutia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menguraikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebentar ya, Ibu akan memutarkan permainan ya terkait materi yang kalian pelajari sebelumnya. Nomor berapa? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Sebutkan unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya betul, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang nomor berapa lagi? 2 Bu. 2 ya. Sebutkan 3 latar yang ada pada cerita pendek. Tempat, waktu, dan suasana. Tempat, waktu, dan suasana. Iya. Nomor 5 Bu. Nilai pada cerpen yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat dinamakan nilai budaya. Iya, bagus Mutia. Nomor 1, alur cerpen yang disajikan secara berurutan dari awal cerita sampai akhir cerita disebut Alur maju. Iya, alur maju. Nah, terakhir nomor 4, jelaskan perbedaan antara tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku cerita, sedangkan penokohan itu karakter atau sifatnya.
Iya, tepat sekali. Terima kasih kalian sudah mengingat dengan baik materi yang kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Ibu akan memutarkan lagu nasional. Kita nyanyikan bersama ya. Ya, Bu. Sepertinya semangat kalian sudah membara ya. Ibu harap kalian tidak hanya menyanyikan secara lisan, tetapi dari hati yang paling dalam kalian menyadari betul bahwa sebagai pemudi-pemuda Indonesia, kalian harus bisa menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa kita. Kalian juga harus selalu bekerja keras, mengedepankan kejujuran, tingkah laku halus, dan hati yang ikhlas. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Agar bangsa kita maju, kalian harus menjadi hebat. Sesuai dengan yel-yel kita, generasi penerus bangsa, hebat, hebat, hebat. Begitu ya. Ya, Bu. Siap? Siap, Bu. Generasi penerus bangsa. Hebat. Hebat, hebat, hebat. Ya, bagus. Sudah cukup ya motivasi buat kalian. Sekarang saatnya Ibu akan menampilkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek pada buku kumpulan cerita pendek ya. Jadi temanya masih teks cerita pendek. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yang kalian pelajari hari ini ada 2. Yang pertama, menelaah unsur intrinsik pada teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah unsur ekstrinsik pada teks cerita pendek. Tujuan pembelajarannya melalui mencermati teks cerita pendek dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik pada teks cerita pendek. Yang kedua, melalui mencermati teks cerita pendek dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur ekstrinsik pada teks cerita pendek. Nah, untuk evaluasinya, itu nanti ada penilaian sikap spiritual, meliputi berdoa, mengucapkan atau menjawab salam, mengucapkan syukur. Untuk sikap sosialnya ada jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Untuk pengetahuannya itu ada proses dan juga ada hasil. Proses nanti Ibu akan mengamati diskusi kalian seperti apa, kemudian keaktifan kalian. Keaktifan ini tidak hanya keaktifan diskusi, tetapi juga keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian hasilnya nanti ada hasil diskusi yang akan Ibu nilai, kemudian hasil kuis. Nanti di akhir pembelajaran akan ada kuis ya yang menguji pengetahuan kalian dalam memahami materi yang kalian pelajari hari ini. Sekarang kita ke kegiatan inti. Ibu akan menampilkan sebuah cerita pendek yang berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Tolong kalian baca dan pahami betul ya apa isi yang terdapat pada cerpen tersebut. Tidak kusangka, siang tadinya ingin kujadikan waktu bersantai untuk melepas lelah. Setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah berubah menjadi momen paling mengasyikkan daripada hanya sekadar melepas rasa letih di tubuhku. Iya, paragraf kedua. Saya, Bu. Silakan. Hari ini pukul 13.00 tengah hari tadi,
Sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiapannya di tempat tidurku. Kemudian mataku menutup dirinya dan membawaku ke alam lain. Terima kasih sudah membacakan cerpennya. Sekarang Ibu mau bertanya, kenapa Ibu menanyakan cerita pendek tersebut? Untuk menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, Bu. Ya, betul sekali ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian, bahwa setelah kalian mencermati teks cerita pendek dan berdiskusi kelompok, kalian mampu menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Makanya Ibu menyajikan cerita pendek terlebih dahulu sebagai masalah yang akan kalian selidiki nanti. Apakah kalian sudah dapat menelaah unsur pembangun yang ada pada teks cerita pendek tersebut? Kira-kira apa sih tema dari cerita pendek tersebut? Tentang orang yang bermimpi, Bu. Iya, tentang orang yang bermimpi, begitu ya, Akasya. Ya, Bu. Lalu kira-kira siapa tokohnya dan bagaimana alurnya? Tokohnya adalah aku. Ya, tokohnya adalah aku. Nah, ya supaya lebih jelas, Ibu akan menampilkan materi terkait menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu menelaah. Ada yang bisa berpendapat apa itu menelaah? Menelaah itu menganalisis ya, Bu. Ya, menelaah itu menganalisis ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menelaah merupakan kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki, menilik, dan memeriksa. Jadi bisa dikatakan menelaah itu adalah upaya penyelidikan atau mengkaji secara saksama. Nah, sudah terlihat di situ ada gambar ya, 2 orang wanita. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Mereka berdua sangat akrab atau bisa dibilang sahabat sejati. Ya, ada 2 orang ya, perempuan, yang satu berjilbab pink, yang satu berjilbab warna biru ya. Mereka itu sahabat karib ya. Jadi bisa memahami satu sama lain ya. Yang namanya sahabat itu pasti saling mengerti, saling memahami begitu. Ada 2 faktor yang harus kalian selidiki supaya kalian bisa memahami dengan baik sahabat kalian tersebut, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada bagaimana karakternya. Ada yang berpendapat Cari tahu sifatnya seperti apa, apakah dia orang yang baik atau tidak. Itu seperti itu. ya, jadi yang namanya kita memahami harus mengetahui karakternya ya. Apakah dia orangnya amanah, orangnya suka menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana agamanya? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Kita harus tahu apakah dia baik agamanya atau tidak. Ya, jadi selain kalian mengetahui karakternya, kalian juga harus mengetahui agamanya. Bagaimana sholatnya, yang pandai mengaji, apakah dia termasuk orang yang suka bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor eksternal ya, di mana rumahnya dan siapa keluarganya. Saat perkenalan pertama kali pun biasanya kalian menanyakan di mana rumah kamu gitu. Nah, kemudian keluarganya ya. Siapa sih orang tuanya? Siapa sih saudaranya? Kita sering menanyakan itu ya. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan dengan keluarga kita, tetapi itu sesuatu yang lumrah begitu. Kita harus mengetahui siapa keluarganya gitu. Jadi bisa menimbulkan rasa simpati dan empati pada sahabat kita, gitu ya. Bagaimana caranya mengetahui atau memahami sahabat karib kita? Ya, itu sama halnya ketika kita ingin memahami sebuah cerita pendek.
Bagaimana caranya agar kita bisa memahami dengan baik ya dari isi keseluruhan cerpen tersebut? Harus menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, harus menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Apabila kita ingin menjadikan seseorang itu sebagai sahabat, bahkan sahabat karib kita, maka kita harus memahaminya dengan baik ya. Begitu juga ketika memahami sebuah cerita pendek, maka harus menelaah unsur pembangunnya dengan tepat, meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya apa saja? Sudut pandang, najas, tokoh dan penokohan, alur, Kemudian unsur ekstrinsiknya, kondisi sosial budaya, latar belakang pengarang, nilai-nilai. nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, silakan. Ini tahapan yang pertama. Ada yang berpendapat apa yang dilakukan orang yang digambar itu? Membaca dan mencermati teks cerpen. Membaca dan mencermati teks cerpen. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membaca dan mencermati. Ya, jadi tidak hanya membaca saja, kalian harus memahami isi yang ada pada cerpen tersebut. Gambar yang kalian lihat itu kira-kira melakukan aktivitas apa? Mungkin harus menulis unsur-unsurnya apa saja yang ada pada cerpen. Iya, betul ya. Mencatat hal-hal penting terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik disertai dengan bukti kalimat yang mendukung. Misalnya kalian tulis temanya apa, kemudian bukti kalimatnya mana. Akhir, ada yang bisa menjelaskan kira-kira gambar tersebut sedang melakukan apa? Mempresentasikan hasil. Iya. Jadi setelah langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi, ini langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dan memaparkan hasil telaah, begitu ya. Kalian simpulkan dari yang sudah kalian dapat, kemudian kalian paparkan hasil telaahnya seperti apa. Nah, sebelum Ibu membentuk kelompok diskusi, Ibu ingin menampilkan gambar ya, tolong dilihat. Ada berapa kepala harimau pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? ada 8, Bu. Itu gambar harimau besar ada 2, kepala harimau kecil ada 2, pohon ada 1, di akar ada 1, terus di depan daun ada 2. Iya, ada yang punya pendapat lain? Ada 10, Bu. Iya, di mana saja? Benar apa yang dikatakan Sari tadi. Tambah 2 lagi yang di batu, yang ada di bawah harimau itu. Jadi totalnya 10. Iya, terima kasih atas jawaban kalian ya. Tapi sayang jawaban kalian kurang tepat. Mau tahu jawabannya? Kepala harimau itu sebenarnya ada berapa? Mau tahu? Ada 17 kepala harimau. Heran nggak? Wow, banyak. Wow, banyaknya. Banyak. Iya, jadi ada 17 kepala harimau sebenarnya ya. Sudah jelas kan? Jadi dalam melihat sesuatu itu kadang kita harus melihatnya dengan lebih cermat ya dan lebih fokus. Butuh waktu dan proses yang tidak mudah untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi harus fokus dan teliti begitu. Nah, kelompok 1 ada Ferdi, Neneng ya. Ada Jennifer ya, ingat-ingat Jennifer. Berarti sisanya ini kelompok 3 ya. Ada Disa, ada Sally, dan ada Zabila. Paham? Bu, Paham. Kalian akan masuk ke ruang virtual diskusi ya, namanya berkelompok. Jadi yang kalian lakukan adalah berdiskusi ya terkait menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ibu juga sudah mengirimkan LKPD ya di Classroom, jadi tolong dibuka kembali dan dibaca lagi cerita pendeknya, biar kalian bisa dengan mudah menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, sebelum kalian masuk ke ruang virtual diskusi, kita yel-yel lagi.
Kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Ayo berkolaborasi. Kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Ayo berkolaborasi. Nah, sekarang Ibu kirimkan linknya ya untuk diskusi kelompok. Aku aja yang ngetik jawaban di LKPD ya. Iya, kalian setuju kah kalau sudut pandangan orang pertama? Ya, terus alur maju kan? Sip, terus apalagi? Kondisi sosial budaya kayaknya tentang kebiasaan berfoto. Ya, ada di paragraf keempat bukti kalimatnya. Gimana dengan kelompok 3? Ada masalah? Apakah perlu diuraikan alasannya, Bu? Misalnya, kenapa menjawab sudut pandang orang pertama? Apa alasannya? Tidak perlu, Ega. Jadi yang diminta itu adalah bukti pendukungnya berupa kalimat ya. Jadi keterangan yang seperti kamu maksud itu tidak usah. Terima kasih ya, kalian sudah berdiskusi ya dengan tertib dan tepat waktu. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Unsur intrinsik tema. Penjelasan hayalan bukti kalimat. Dalam hayalnya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir. Kan pemimpi, pemberani, periang. Latar tempat rumah. Latar waktu siang, latar suasananya menyenangkan dan mengasihkan. Di kalimat, mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Latar belakang pengarang. Penjelasan latar belakang pengarang pada cerita tersebut adalah pengarang yang dari keluarga sederhana. Kondisi sosial budaya. Penjelasannya, kondisi sosial menjelaskan bahwa pengarang merupakan orang sederhana yang bekerja dari beristirahat di siang hari. Iya, terima kasih udah ya. Nah, sekarang saatnya kalian menanggapi pekerjaan kelompok lain ya. Menurut kami kelompok 1 sudah bagus, tetapi sebaiknya ada seperti kalimat sebagai pendukung pada bagian tokoh dan penokohan, alur, latar belakang pengarang, dan kondisi sosial. Terima kasih. Kami kelompok 3 sudah bagus menjelas atau peperangannya. Demikian juga pada latar belakang pengarang tidak jelas. Harusnya dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi atau menjadi alasan kita sampai itu apa. Begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasikan hasil diskusinya dan juga sudah berani menanggapi atau memberikan masukan dari kelompok lain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan ya. Ya, jawaban yang betul. Nah, temanya itu adalah khayalan. Bukti kalimatnya, dalam khayalannya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Nah, kemudian latarnya ada di tempat tidur atau di kamar tidur, ada waktu siang hari dan suasananya menyenangkan, mengasihkan, dan menegangkan. Itu juga ada bukti kalimatnya ya. Kemudian alurnya maju ya. Alurnya maju karena cerita tersebut secara kronologis berurutan ya. Dari orientasi sampai endingnya itu lurus. Makanya disebut sebagai alur maju. Disajikan secara berurutan ya. Kemudian sudut pandangnya itu orang pertama, pelaku utama otomatis ya, di situ tokohnya hanya satu saja yaitu aku. Nah, jadi jawaban ini akan Ibu kirimkan nanti di LKPD supaya kalian bisa memperbaiki pekerjaan kalian ya. Terima kasih penerus bangsa. Hebat. Hebat, hebat, hebat.
Terima kasih kalian telah melaksanakan rangkaian kegiatan inti pembelajaran dengan tertib, sopan, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri ya. Ya, Bu. Tadi kalian sudah belajar tentang menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik pada teks cerita pendek. Kalian juga sudah tahu ya bagaimana tahapan-tahapan dalam menelaah unsur pembangun tersebut ya. Mulai dari yang pertama, kalian membaca dan mencermati cerpennya. Yang kedua, kalian mencatat atau menandai hal-hal yang terkait unsur pembangunnya. Dan yang ketiga, kalian mengaitkan dengan konsep teori sastra. Dan yang terakhir, kalian menyimpulkan dan memaparkan hasil diskusi. Kalian juga sudah menelaah unsur intrinsiknya dan juga ekstrinsiknya. Tadi melalui diskusi kelompok, kalian juga sudah mengirimkan jawaban tersebut di classroom ya. Nah, sekarang kalian harus menyimpulkan melalui kuis. Nah, link kuisnya sudah Ibu bagikan. Ya, silahkan dibuka link kuisnya dan dikerjakan ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan kuisnya dengan tepat waktu dan alhamdulillah ya hasilnya sudah bagus. Sudah di atas KKM semua. Nah, Ibu akan memberikan refleksi ya pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan pembelajarannya dengan sangat baik ya. Kalian juga sudah berdiskusi, sudah presentasi, bahkan kalian mampu memberikan tanggapan dan saran terkait hasil diskusi kalian ya. Luar biasa. Itu hal yang sangat hebat. Diskusi kelompok tadi, kalian juga sudah aktif ya, jadi masing-masing anggota kelompok sudah memberikan pendapatnya terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan soalnya, tetapi semuanya berpartisipasi. Nah, Ibu acungi jempol ya buat kalian ya. Terima kasih, kalian juga sudah aktif dalam berdiskusi. Nah, itu saja refleksi dari Ibu ya. Sekarang giliran kalian yang memberikan refleksi terkait pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Silakan. Sangat menyenangkan, Bu. Saya harap akan selalu ada yel-yel permainan nanti ke depannya. Saya bersemangat belajar hari ini, Bu. Apalagi waktu mengerjakan kuis dan tampilan kuisnya juga menarik. Yang lainnya? Mungkin ke depannya waktu diskusi di taman. Terima kasih ya sudah memberikan refleksinya. Semoga ke depannya pembelajaran yang kita lakukan menjadi lebih baik lagi dan kalian lebih semangat dalam mengikuti KBM. Nah, untuk penugasannya kalian googling ya di internet, kalian mencari contoh cerita pendek ya. Cari yang menurut kalian menarik. Nanti kalian analisis atau kalian telaah unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya begitu. Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang menyusun struktur kerangka teks cerita pendek yang merupakan lanjutan dari materi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan kalian berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam KBM hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupakan protokol kesehatan ya. Jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Intinya jaga iman dan juga imun kita ya. Ya, Bu. Pura-pura jalannya selengkap.
jalannya tersendat karena sudah tua. Semoga pembelajarannya membawa berkah, menjadi rahmat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.